Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Imro'atul Hasanah, NIM 79. Di sini kelompok kami memaparkan materi ke-9 mengenai strategi pembelajaran anak usia dini melalui kegiatan bermain. Yang pertama, saya menjelaskan mengenai strategi pembelajaran anak usia dini. Menurut Sabil Rizaldi, ada beberapa metode pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, bercerita. Bercerita merupakan membacakan cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Dengan bercerita, imajinasi anak dapat meningkat, serta cerita yang menarik dapat memberikan kesempatan anak untuk bertanya dan memberikan tanggapan setelah cerita selesai dibacakan. Selanjutnya, bernyanyi. Bernyanyi merupakan melakukan pesan-pesan yang mengandung nilai pendidikan. Dengan bernyanyi dapat membawa anak pada situasi emosional seperti senang dan gembira. Contohnya yaitu lagu Pelangi-Pelangi. Pada lagu Pelangi-Pelangi itu nilai pendidikannya yaitu bahwa pelangi merupakan ciptaan Tuhan. Selanjutnya, bermain peran. Bermain peran merupakan memerankan tokoh-tokoh tertentu. Dengan bermain peran, kebiasaan anak meniru perbuatan orang lain dapat tersalurkan. Bermain peran juga dapat meningkatkan imajinasi anak. Selanjutnya, pemberian tugas. Pemberian tugas memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk yang telah diberikan. Di sini pemberian tugas ada dua, yaitu individu dan kelompok. Tugas individu contohnya guru memberikan tugas anak untuk mewarnai di rumah. Nah, selanjutnya tugas kelompok yaitu anak dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk mengamati tumbuhan yang berbeda-beda. Mengamati tumbuhan yang ada di halaman sekolah dengan tumbuhan yang berbeda-beda dan jenis kembangan yang berbeda-beda. Mungkin cukup itu dari saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Lailatul Qamariyah, NIM 1902102085. Saya akan menjelaskan mengenai proses belajar pada anak usia dini. Nah, proses sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu prosesus yang memiliki arti berjalan ke depan. Sedangkan menurut Baharudin dan Wahyuni mendefinisikan bahwa proses belajar adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat syaraf individu yang sedang belajar. Sedangkan menurut Eiber, ditinjau dari proses belajar memiliki arti cara atau langkah-langkah khusus yang menimbulkan beberapa perubahan hingga tercapai hasil-hasil tertentu. Nah, menurut kedua definisi di atas, belajar itu memiliki maksud yang sama, yaitu bahwa proses belajar adalah serangkaian tahapan yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku, kognitif, afektif, dan psikomotorik pada individu yang belajar, dan perubahan itu bersifat positif. Oleh karena itu, belajar merupakan hal yang sangat kompleks karena dalam proses ini menggunakan panca indera dan proses kognitif dari mengingat, pemecahan masalah, dan mengungkapkan alasan. Untuk itu, selanjutnya, proses belajar merupakan proses yang sangat urgent yang bertujuan agar orang yang belajar dapat berubah perilaku yang positif sesuai dengan yang diharapkan. Namun, bagaimanakah proses belajar tersebut terjadi? Itu tentunya menjadi perbincangan para ahli sejak dulu. Walaupun belum dirumuskan secara eksplisit, para ahli psikologis skolastik yang mula-mula merumuskan dengan jelas. Yang pertama itu ada A, belajar dan kematangan adalah proses pertumbuhan organ-organ di mana organ-organ tersebut mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing.
Selanjutnya yang B adalah belajar dan penyesuaian diri, ialah suatu proses yang dapat merubah tingkah laku manusia. Nah, penyesuaian diri sendiri itu ada dua. Yang pertama itu penyesuaian diri atuolastik, yaitu seseorang mengubah dirinya disesuaikan dengan lingkungan atau dunia luar. Yang kedua itu penyesuaian diri aloplastik, yaitu berarti mengubah lingkungan luar disesuaikan dengan kebutuhan dirinya. Yang C itu belajar dan pengalaman, merupakan suatu proses yang dapat merubah sikap, tingkah laku, dan pengetahuan. Selanjutnya D, belajar dan bermain juga menjadi proses belajar. Kesamaannya adalah dalam belajar dan bermain, keduanya terjadi perubahan tingkah laku, sikap, dan pengalaman. Akan tetapi, keduanya juga memiliki perbedaan. Kegiatan belajar mempunyai tujuan yang terletak pada masa depan atau masa kemudian, sedangkan bermain hanya ditunjukkan untuk waktu itu saja. Yang E, belajar dan pengertian mempunyai arti yang lebih luas. Nah, ada proses belajar yang berlangsung dengan otomatis tanpa pengertian. Sebaliknya, ada juga pengertian yang tidak menimbulkan proses belajar. Oleh karena itu, karena dengan mendapatkan suatu pengertian tertentu, belum tentu seseorang belajar kemudian merubah tingkah lakunya. Yang ke F adalah belajar dan menghafal atau mengingat. Menghafal sesuatu belum menjamin sudah belajar dari arti yang sebenarnya, sebab untuk mengetahui sesuatu tidak cukup hanya dengan menghafal saja, tetapi juga harus disertai dengan pengertian. Sebagaimana maksud dari belajar sendiri, yaitu menyediakan pengalaman-pengalaman untuk menghadapi persoalan di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah belajar latihan menyebabkan perubahan dalam tingkah laku, sikap, dan pengetahuan. Akan tetapi di dalam praktek terdapat pula proses belajar yang terjadi tanpa adanya latihan. Dari uraian di atas kita ketahui bahwa belajar itu hendaknya melatih kematangan, penyesuaian diri, memperoleh pengalaman, pengertian, dan latihan-latihan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arista. Selanjutnya yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kegiatan bermain pada anak usia dini. Nah, jadi anak usia dini ini kan merupakan seseorang yang tidak dapat lepas dari yang namanya bermain. Nah, karena dari itu bermain ini merupakan suatu dunia dari mereka. Dengan adanya kegiatan bermain ini, ketika mereka sedang melakukan kegiatan belajar, kita dapat menyelipkan unsur bermain di dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, di sini itu terdapat 3 kategori permainan anak, yaitu ada yang pertama itu ada penggolongan kegiatan bermain berdasarkan tingkah laku sosial. Yang kedua yaitu ada penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan dimensi perkembangan sosial pada anak. Yang ketiga yaitu ada penggolongan kegiatan bermain berdasarkan jenis-jenis permainan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ada penggolongan kegiatan bermain berdasarkan tingkah laku sosial. Nah, di sini itu yang pertama ada permainan bebas. Di sini itu anak hanya dapat melihat-lihat segala sesuatu yang menarik perhatiannya dan melakukan gerakan-gerakan bebas. Nah, pada permainan ini tuh terjadi pada anak usia 0 hingga 1,5 tahun. Yang kedua yaitu ada permainan mengamati. Nah, anak ini dapat melihat dan memperhatikan anak-anak lain itu sedang melakukan kegiatan bermain. Yang ketiga yaitu ada bermain sendiri. Nah, dalam kelompok anak dibiarkan bermain sendiri-sendiri dengan bermacam-macam alat permainan sehingga tidak terjadi kontak antara anak satu dengan anak yang lainnya.
Yang keempat yaitu ada permainan paralel. Nah, anak ini bermain dengan permainan yang sama, tetapi tidak terjadi kontak antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Jadi anak bermain secara sendiri-sendiri tetapi menggunakan alat permainan yang sama. Selanjutnya itu ada permainan asosiatif. Nah, di sini anak bermain secara bersama-sama dan saling meminjamkan alat permainan milik mereka sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada permainan berkelompok. Di sini itu anak bermain dalam kelompok yang terorganisasi dan juga memiliki sebuah aturan dalam permainan tersebut. Yang kedua yaitu ada penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan dimensi perkembangan sosial anak. Nah, yang pertama yaitu ada bermain secara soliter. Jadi permainan ini itu anak bermain secara sendiri atau juga dapat dibantu oleh guru ataupun orang tua. Yang kedua yaitu ada bermain secara paralel, yang dimana anak bermain sendiri-sendiri secara berdampingan dengan anak yang lain. Jadi tidak ada interaksi antara anak satu dengan anak yang lain. Mereka bermain hanya berdampingan saja tapi tidak bermain bersama. Yang ketiga itu ada bermain asosiatif. Jadi anak ini bermain bersama dalam kelompoknya. Jadi mereka tuh bermain bersama-sama. Contohnya itu ketika mereka bermain air bersama. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada bermain secara komparatif. Nah, jadi permainan ini apabila terjadi secara aktif atau menggalang hubungan dengan anak-anak lain untuk membicarakan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan bermain bersama. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penggolongan kegiatan bermain berdasarkan jenis-jenis permainan. Nah, di sini itu yang pertama ada permainan fungsional. Nah, permainan fungsional ini tuh merupakan permainan selama periodik sensorik motorik dengan bentuk permainan yang dapat bersifat fisik atau permainan yang dilakukan secara berulang-ulang. Yaitu ada permainan konstruktif. Nah, permainan konstruktif ini tuh adalah bentuk permainan yang dapat menggunakan benda atau membangun atau membuat sesuatu. Jadi permainannya itu membuat sesuatu. Yang ketiga itu ada permainan dramatik. Nah, permainan ini tuh suatu bentuk permainan yang dilakukan secara pura-pura. Contohnya saja itu ketika anak melakukan bermain peran. Nah, yang keempat itu bermain dengan aturan. Nah, permainan dengan adanya aturan ini adalah suatu bentuk permainan yang dilakukan oleh anak dengan memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh anak dalam melakukan permainan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imro'atul Aziza dengan NIM 1902 1020 5108. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan bermain dalam pembelajaran anak usia dini. Bermain merupakan salah satu bagian dalam pembelajaran anak usia dini. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk mengetahui prosedur-prosedur sebelum melakukan bermain dalam suatu pembelajaran. Menurut Masito dan kawan-kawan, menerangkan beberapa prosedur yang telah dijelaskan. Di antaranya adalah yang pertama, menentukan tujuan dan tema. Menentukan tujuan dan tema ini tujuannya adalah untuk mencapai suatu perkembangan yang ada pada anak usia dini, yaitu aspek-aspek perkembangan yang ada. Di antaranya adalah aspek fisik motorik, yang kedua ada kognitif, yang ketiga bahasa, yang keempat sosial emosional, dan yang kelima seni. Selanjutnya langkah atau prosedur yang kedua yaitu menentukan jenis kegiatan bermain yang cocok pada anak usia dini. Setelah menentukan tujuan dan tema, maka pendidik diharuskan untuk menentukan jenis kegiatan bermain yang cocok sesuai dengan perkembangan yang ingin dicapai. Setelah menentukan jenis kegiatan, selanjutnya yaitu menentukan ruang dan tempat bermain yang cocok. Ruang dan tempat bermain yang cocok ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan anak ketika sedang bermain. Karena ruang dan tempat bermain yang aman dan nyaman dapat memfokuskan anak untuk bermain sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal.
Selanjutnya, setelah menentukan ruang dan tempat bermain, yaitu menyiapkan bahan dan peralatan bermain. Menyiapkan bahan dan peralatan bermain ini penting dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan bermain, karena tujuannya adalah ketika anak sedang bermain agar fokusnya itu tidak terbagi-bagi dengan peralatan-peralatan atau bahan-bahan mungkin yang belum disediakan oleh pendidik. Selanjutnya adalah menentukan urutan kegiatan bermain. Sebelum menentukan urutan kegiatan bermain, seharusnya pendidik membagi peran-peran kepada anak usia dini yang terlibat dalam kegiatan bermain. Kualitas kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak usia dini ini sangat dipengaruhi oleh suatu rancangan yang telah disusun oleh pendidik sebelumnya. Dan hasil dari suatu kegiatan bermain tersebut dapat digunakan oleh seorang pendidik sebagai perbaikan atas suatu rancangan yang telah disusun. Evaluasi atau penilaian juga penting dilakukan oleh seorang pendidik agar seorang pendidik mendapatkan umpan balik dari rancangan yang telah disusun sebelumnya. Ada beberapa cara atau alat yang digunakan dalam mengevaluasi atau penilaian kepada anak usia dini. Yang pertama ada observasi. Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan bermain anak usia dini. Yang kedua ada catatan anekdot. Catatan anekdot ini adalah catatan yang memuat tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi pada anak usia dini secara tiba-tiba. Yang ketiga yaitu ada percakapan. Percakapan ini dilakukan oleh seorang pendidik dengan peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi yang ada dalam penalaran anak usia dini. Selanjutnya, setelah percakapan ada penugasan. Penugasan ini adalah dilakukan oleh seorang pendidik dengan cara memberikan tugas kepada anak usia dini, baik itu dalam bentuk individu maupun dalam bentuk kelompok. Selanjutnya, setelah penugasan yaitu unjuk kerja. Unjuk kerja ini suatu cara yang dilakukan dengan memberikan tugas dari pendidik kepada peserta didik dan menuntut anak untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan yang dapat diamati. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada hasil karya. Hasil karya ini adalah suatu hasil yang dilakukan atau yang dihasilkan dari unjuk kerja anak usia dini yang dapat berupa karya tangan atau karya-karya yang lainnya. Menurut Solahuddin terdapat terbagi menjadi dua pengimplementasian bermain kepada anak usia dini. Yang pertama yaitu secara langsung. Secara langsung ini guru mengharuskan anak untuk bermain sesuai aspek perkembangan yang akan dituju. Lalu untuk yang kedua yaitu secara tidak langsung. Pengimplementasian secara tidak langsung ini artinya guru menyediakan berbagai media yang ada dan diletakkan di sudut-sudut ruangan di dalam kelas. Lalu guru memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menggunakan media bermain tersebut secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.